Silakan kamu ya, contoh video pencemaran air, udara maupun tanah. Tidak, pernahkah kamu melihat sungai yang kotor, udara penuh asap, atau tumpukan sampah di sudut jalan? Dari semua adalah tanda lingkungan kita sedang sakit. Contohnya kamu ya. Jadi, apa sebenarnya pencemaran itu? Sederhananya, pencemaran adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun, tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Zat itu disebut dengan istilah polutan. Polutan ini ada di mana-mana, menciptakan 3 jenis pencemaran utama yang mengancam kehidupan kita. Pertama, pencemaran udara. Ini biasanya berasal dari asap kendaraan dan industri. Polutan seperti karbon monoksida membuat kita sulit bernapas dan merusak lapisan ozon. Kedua, pencemaran air. Penyebab utamanya adalah limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai atau ke laut, membunuh biota air dan meracuni sumber air minum kita. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Ini terjadi ketika sampah kimia, plastik, atau pestisida meresap ke dalam tanah, membuatnya tidak subur dan merusak rantai makanan. Mari kita fokus pada polutan yang paling dekat dengan lingkungan kita, yaitu limbah rumah tangga. Sadarkah kamu, setiap hari kita menyumbang sampah organik, sisa makanan, dan sampah anorganik seperti plastik dan botol. Plastik adalah masalah terbesar. Butuh ratusan tahun agar plastik bisa terurai. Selain itu, limbah cair dari deterjen, sabun, dan minyak bekas memasak juga sering buang langsung ke saluran air. Ini merusak ekosistem sungai dan saluran air di lingkungan kita. Padahal, kunci untuk mengendalikan pencemaran ada di dapur dan kamar mandi kita sendiri, yaitu dengan memilah dan mengolah sampah. Sekarang, lihat di sekitar sekolahmu. Apa masalah lingkungan yang sering kamu? Seringkali masalahnya adalah sampah jajan tidak dibuang di tempatnya, atau pemborosan air, pemborosan listrik, dan lain sebagainya. Sekolah seharusnya menjadi tempat paling bersih dan asri, bukan? Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dari tempat kita berada. Ingat ya, reduce, reuse, dan recycle. Karena lingkungan yang sehat adalah hak kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga mulut kita. Ya, dari video tadi nanti kamu bisa tugas untuk RKPD nanti kamu isi sesuai setelah kamu mendengarkan video tadi dan penjelasan PPT. Nanti tiap-tiap anak membuat 5 kelompok. Nanti hasilnya dipresentasikan. Nanti saya pilih nanti kemana yang hasilnya bagus. Ada nanti anak yang hasilnya bagus, ada yang masih kurang tapi tidak apa-apa. Itu semangat kamu ya.
nanti sambil saya nilai. Ya, jadi Mas, dibaca soalnya, ditulis nama kelompoknya siapa, 5 orang. Untuk kelompoknya kamu pilih sendiri 5 orang. Kamu tulis ini nama kelompoknya siapa. Misalnya ketuanya Haida kamu, terus nama kelompoknya 5 orang. Ya, 5 orang ya, berapa itu? Ya, ada apa tambah? Siapa saja? Ya. Akan terjadi? Ya. Kalau akan terjadi, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Satu kelompok nanti 2 anak yang maju ke depan. Kelompok 1. Jadi belum kelompok 1? Udah ya, sekarang depan anak Baginda sama Yusuf. Ya, silakan maju ke depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama kelompok 1. Anggota Baginda Yusuf Damar. Faktor penyebab kerusakan lingkungan. 1. Faktor manusia tidak ramah lingkungan. 2. Faktor alam, gempa bumi, gunung berapi, tsunami. Upaya pelestarian sumber daya udara, menanam pohon, mengurangi kendaraan bermotor, tidak membakar sampah. Upaya pelestarian sumber daya air, reboisasi, mengurangi limbah air. Upaya pelestarian sumber daya tanah, penggunaan pupuk organik, pengolahan tanah yang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman ada kelompok 1. Kelompok 2. Ada yang kelas 4. Ayo Mbak, kelompok 2. Maju ke depan. 2 anak maju ke depan. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Upaya pelestarian sumber daya air, menghemat air, menggunakan produk ramah lingkungan. Upaya pelestarian sumber daya tanah, menggunakan pupuk organik, pengelolaan tanah yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. teman-teman untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dari presentasi tadi untuk kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5, hasilnya semuanya bagus. Saya beri apresiasi untuk kelas 7A, untuk pembelajaran pada hari ini ternyata kamu memperhatikan. Ya, tepuk tangan untuk kelas 7A. Nanti untuk tugas berikutnya kamu kerjakan di rumah. Sebelum saya akhiri, kira-kira dari pembelajaran awal sampai pembelajaran akhir ini, bagaimana untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kok sangat menyenangkan? Untuk menambah pengetahuan. Siapa lagi? Agar bisa menyegah dari kerusakan lingkungan. Agar dapat bisa menyegah kerusakan lingkungan, baik itu lingkungan dari tanah, air maupun udara. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yang pojok, kira-kira bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini?
alam udara maupun tanah. Kalau kita simpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya dari pembelajaran tadi? Kesimpulan akhirnya? Kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat. Kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar bersih dan sehat. Yang perempuan, coba siapa yang menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa? Yang perempuan agar ya Mbak Melani apa? Agar ya, agar lingkungan kita itu selalu sehat dan bersih dari segala hal yang mengotori untuk dalam hal pernapasan, misalnya dalam udara. Untuk kesimpulannya, terus guru memberikan motivasi kepada kalian, kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kamu harus tertib, harus mengikuti pelajaran sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Terus yang terakhir, kamu tetap selalu menjaga kesehatan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, biar pada waktu kita mengikuti proses pembelajaran, kamu bisa semangat untuk menambah ilmu pengetahuan, baik itu pelajaran agama maupun pelajaran umum. Sekian dari Bibit. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan kembali. Nanti tugasnya jangan lupa untuk aktivitas yang kedua dikerjakan di rumah. Besok pagi pas kelar itu kamu sudah mengerjakan semua. Kalau ada yang tidak mengerjakan, besok saya beri sanksi. Dikumpulkan ya. Nanti malam kamu belajar, boleh tanya orang tua, boleh browsing, boleh tanya teman dan lain-lain. Yang penting kamu mengerjakan tugas. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma